semuanya mendahsyat, saudara. Lalu saudara, dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas dan murid-murid yang lain sedang bingung saat itu. Karena Yesus katakan orang banyak ini harus diberi makan, lebih dari 5.000 orang. Lalu murid-murid mulai ketakutan. Mereka mencari ke sana kemari. Andreas menemukan dan berkata, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tidak sampai situ. Muncul keraguan yang dikatakan, tapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Beda dari Musa. Musa apa yang kalian tanganmu tongkat, arahkan ke laut, diarahkan. Tapi Andreas sudah melihat berkat. Ada 5 roti, ada 2 ikan. Tapi dia berkata, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Saudara, renungkan hidupmu. Itu sering kita pertanyakan kepada Tuhan dalam hidup kita. Apakah saya? Siapakah saya? Saya tidak sehebat orang lain. Saya tidak sepintar orang lain. Saya ini taman SMA. Bagaimana saya bisa jadi leader? Baik supervisor, jadi manajer. Saya mau katakan, kalau Tuhan ada bersama dengan engkau bisa lebih hebat dari yang tidak pernah engkau pikirkan sekalipun. Haleluya, beri tepuk tangan kembali kepada Tuhan. Dia Allah yang mampu memberkati rumah tanggamu. Jangan takut, mungkin saat ini kau melihat, waduh, masih SD anak-anak saya, sekolahnya segini. Bagaimana SMP, SMA? Semua katakan, serahkan kepada Tuhan. Itu saja. Atau mungkin anakmu masih bayi, lalu kau lihat tetanggamu, anaknya SMP, SMA, kok biaya besar. Jangan izinkan ketakutan ada di dalam hidup. Jangan izinkan itu. Karena itu yang akan membuat kau jauh dari Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, maka dia akan berkata, murid-muridku akan serahkan. Bagaimana bisa 5 ikan dan 2 roti memberi makan lebih dari 5.000 orang? Karena apa? Karena mereka memakai akal pikiran mereka. Mereka lupa, saudara, ada Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Bahkan di perkawinan pertama di Kana, Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Tapi ternyata itu tidak cukup bagi murid-murid saat itu. Artinya, saudara, ini perlu kita ingat. Rasul-rasul bersama dengan Yesus melayani, menyaksikan mujizat-mujizat, tapi ternyata tidak ada yang masuk dalam hati mereka. Renungkan seberapa banyak firman Tuhan sampai kepada kita. Adakah yang masuk di dalam hidup? Yesus, apa yang dikerjakan Yesus? Bawa sini. Dia angkat roti dan ikan. Dia mengucap syukur. Betul ya? Mengucap syukur. Renungkan. Dia mengucap syukur terlebih dahulu. Artinya apapun yang ada dalam hidupmu, bersyukurlah. Engkau tidak sehebat tetanggamu, bersyukurlah. Engkau tidak sehebat teman-teman sekolahmu dulu, bersyukurlah. Diangkat roti dan ikan itu, mengucap syukur kepada Bapa. Lalu mulai membagi-bagikan firman Tuhan. Alkitab berkata, setelah lebih dari 5.000 orang makan, masih ada roti sisa berapa? 12 bakul. Tapi saya tidak tahu siapa yang bawa pulang. Bukan? Mulai pesta sungai sudah pasti orang Batak ada yang bawa pulang. Kalau sekarang, dulu saya nggak tahu siapa yang bawa pulang. Ada 12 sekarang. Kadang-kadang firman Tuhan itu begitu jelas dalam hidup kita. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada permasalahan, kok gak bisa kita percaya sesungguhnya? Kenapa kita? Nah, ini perlu tantangannya dalam hidup kita, saudaraku. Lalu saudara-saudara yang kasih dalam nama Kristus, yang terakhir menjadi contoh saya mau sampaikan di sini. Tuhan katakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Artinya dia seorang yang terbaik di muka bumi pada saat itu dan diakui oleh Tuhan. Tapi Tuhan izinkan iblis mencobai dia.
bersamaan 10 anaknya mati. Ingat 10, bukan 1, 10. 10 anaknya mati seketika. Semua ternak dombanya habis. Lalu dia mengalami sakit yang sangat parah. Tapi apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kalau besok engkau kehilangan dompetmu, atau besok engkau kehilangan HP yang baru kau beli kemarin dari Nagula Hill, masih bisa enggak kau angkat tangan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Atau langsung engkau pergi ke dukun, lalu dukun bilang, tengoklah orangnya ciri-cirinya begini, pagi-pagi dia lewat kita, padahal memang dari situ dia lewat terus. Iya, kadang-kadang iblis bisa merusak iman kita. Bisa enggak kita mengangkat tangan dan berkata, terpujilah Tuhan ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tapi Ayub melakukannya. Lalu lihat, Ayub hanya tinggal memiliki iman. Anaknya sudah mati, istrinya sudah mengutuk dia, semua harta ternak dombanya sudah hilang. Tuhan melihat hanya satu yang dimiliki Ayub, yaitu iman. Lewat imannya ini Tuhan memberkati. Saya rindu salah seorang membacakan dalam kitab Ayub 42 ayat 12 sampai 40 sama 16. Siapa saja boleh langsung berdiri. Kitab Ayub 42 ayat terakhir itu. Silakan Bu. Ayat 12 dimulai. Kitab Ayub 42 ayat 12. Ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, dan yang kedua Kezia, dan yang ketiga Merenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat, maka matilah Ayub. Sudah Bu. Terima kasih. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, pada saat itu Tuhan hanya melihat ada iman di dalam Ayub. Tidak ada ternak domba, tidak ada anak, tidak ada istri karena istri sudah mengutuk Tuhan. Tidak ada kesehatan di tubuh Ayub. Dia sudah sakit, bahkan teman-temannya sudah mengutuk dia. Yang ada hanya iman. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, masihkah kita memiliki iman kepada Tuhan untuk masa depanmu, untuk jodohmu, untuk masa depan keluarga dan anak-anakmu, untuk masa depan pelayanan ini? Tuhan melihat iman Ayub. Lalu dikatakan saudaraku, ribuan ternak domba Tuhan berikan, 10 anak, 7 laki-laki dan 3 anak perempuan tercantik. Yemimah, Kezia dan Merenhapuk diberikan Tuhan, dan ditambahkan umurnya berapa tahun tadi kalian? 140 tahun. Ayub bisa melihat 4 keturunannya, berarti Ayub melihat cucunya, betul? Cucu dari cucunya juga dia lihat. Artinya apa saudaraku? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan apapun yang tidak engkau pikirkan di dalam hidupmu. Maka hari ini lewat firman Tuhan ini saudaraku, apapun talentamu, apapun kemampuanmu, apapun keadaan hidupmu, serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bisa memakai engkau lebih hebat. Dia bisa memakai engkau lebih dahsyat. Meskipun engkau mungkin saat ini engkau hanya tamat SMA, dia bisa angkat engkau lebih tinggi. Dia bisa angkat engkau bahkan jadi manajer sekalipun, asal engkau percaya. Haleluya. Itu yang penting. Hari ini saya tidak tahu saudara-saudara,
Seberapa besar imanmu kepada Tuhan? Tapi yang saya tahu, Tuhan mengetahui setiap pergumulan kita. Maka Dia akan menolong. Dia akan kirim orang yang tepat untuk memberkati, untuk menolong engkau, untuk membuka jalan bagi setiap masalahmu. Karena itu saudaraku, jangan pernah fokus untuk apa yang ada pada hari ini, tapi fokuslah kepada Tuhan yang akan menyertai, memberkati engkau. Haleluya. Karena itu selama hidupmu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus yang bekerja, izinkan firman Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Hilangkan keraguan-keraguanmu. Musa hanya memiliki sebatang tongkat yang tidak berarti, tapi itu bisa menunjukkan Tuhan ada. Musa hanya memiliki satu batang tongkat ketika mereka sampai di tepi danau laut itu. Tapi karena ada Tuhan yang berkuasa di sana, laut itu terbelah. Gideon hanya memiliki 300 orang, menghancurkan musuh berlaksa-laksa, dan 5 roti 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang.